dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Iya, Bapak Ibu, itulah tata tertib debat publik kedua sore hari ini yang semoga bisa dipahami agar jalan debat ini berlangsung dengan aman dan lancar. Baik, kita akan segera memasuki sesi penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon. Dan sebelum itu, saya persilakan kepada ketiga pasangan calon untuk mengambil tempat di depan podium. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada sesi ini setiap pasangan calon akan diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan visi dan misi. Dan sebelum kita memulai, dan saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 terlebih dahulu. Boleh kita cek soundnya dulu, cek mic-nya apakah bunyi. Dari paslon nomor urut 2, boleh dicek mic-nya. Oke, paslon nomor 3, baik, terima kasih. Sekali lagi, pada penyampaian visi, misi, dan program kerja ini, masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu 5 menit dan kita mulai dari nomor urut 1. Waktu 5 menit dimulai saat berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada semua pihak yang sudah disebutkan oleh Pak Ketua dan juga oleh MC. Saya mau mengutip kata-kata Ibu Karlina Supeli. Ad maiora natusum, dilahirkan untuk hal-hal yang besar. Setiap anak dilahirkan untuk hal-hal yang besar. Dan apa itu hal-hal besar? Hal-hal besar adalah sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Dan seperti itu pula Kabupaten Pulau Taliabu dimekarkan untuk hal-hal yang besar, lebih besar daripada kabupaten pulaunya sendiri. Agar bisa menyumbang lebih besar, daripada 2,66% kepada Provinsi Maluku Utara, karena PDRB-nya hanya mencapai nilai 1,9 miliar. Saya serahkan kepada Bapak Laude Yasir untuk menyampaikan visi besar saya Taliabu. Visi saya Taliabu mewujudkan Kabupaten Pulau Taliabu sebagai kabupaten muda, mandiri, unggul, damai, adaptif, yang maju, berdaya saing di Provinsi Maluku Utara. Mandiri pertumbuhannya, unggul warganya, damai daerahnya, adaptif pemerintahannya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya lanjutkan kepada misi. Pemaparan misi sebenarnya ada 12 program inti, tapi saya bagi itu menjadi 3 kategori utama. Kategori yang pertama adalah soal lingkungan hidup. Kami akan memastikan bahwa adanya pembuatan sebuah Taliabu Blueprint atau sebuah buku panduan acuan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Pulau Taliabu. Kami akan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, bukan dilanjutkan. Kami akan memastikan bahwa ada penerapan One Health System, di mana lingkungan hidupnya sehat, lingkungan hidup untuk manusianya sehat, serta makhluk lainnya juga sehat. Kami akan memastikan bahwa adanya upaya pelayanan kesehatan dengan biaya terjangkau melalui optimalisasi Universal Health Coverage UHC disampingi dengan BPJS, di mana nantinya masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Kami juga akan memastikan bahwa di lingkungan hidup ada pemerataan kualitas pendidikan dan fasilitas belajar yang menunjang merdeka belajar. Kedua, kategorinya adalah penunjang pertumbuhan ekonomi. Di Taliabu mandiri listrik dengan energi terbarukan berbasis kepulauan, Taliabu bisa mendapatkan 900 watt yang disubsidi oleh pemerintah daerah kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu. Lalu infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi dimulai dari level akar rumput, yaitu jalan tani hingga pembangunan jembatan penghubung dengan Custodian Port atau pelabuhan dengan pengawasan terpadu yang mengupayakan Taliabu sebagai bagian dari tol laut. Lalu di bagian yang sama kami akan mengupayakan penyelesaian bandara perintis. Kami akan menganalisa potensi setiap desa, produk unggulan, dan setiap kecamatan juga dianalisa potensi terunggulnya. Menyediakan fasilitas pengering di titik-titik strategis kecamatan dan desa untuk berbagai komoditas sesuai produk unggulan. Dan lalu kami akan memastikan bahwa satuan pemerintah daerah
juga satuan inovasi daerah untuk meningkatkan indeks daerah bisa ditingkatkan melalui program Balai Kopi, kolaborasi penunjang inovasi, dan Balai Musik Muda Siap Bekerja. Lalu di kategori ketiga, kami akan memastikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu siap berkolaborasi dan berkoordinasi efektif dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Memastikan program pemerintah provinsi diterapkan dengan tepat sasaran dan bersesuaian dengan kebijakan yang ada. Mengingatkan pemerintah pusat kondisi urgent Taliabu yang tergolong sebagai daerah 3T, maka kabupaten ini harus dijadikan sebagai wilayah prioritas. Kabupaten Taliabu memiliki sumber daya alam yang begitu besar, memiliki sumber daya manusia yang begitu banyak potensinya. Hanya saja kabupaten ini memiliki krisis kesempatan. Kita memiliki krisis kesempatan karena birokrasinya yang membutuhkan reformasi besar-besaran, reformasi yang masif, reformasi yang dimulai dari bawah ke atas dan atas ke bawah. Karena tidak bisa Taliabu ditinggalkan di tangan orang-orang yang memiliki niat jahat, niat yang tidak baik, dan niat yang tidak tulus untuk masyarakatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Cukup? Kita masih ada waktu? Cukup? Cukup, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya, berikutnya paparan visi misi pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 5 menit dimulai saat berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Visi mewujudkan Kabupaten Pulau Taliabu, yaitu emas. Di mana Kabupaten Pulau Taliabu yang saat ini yang perlu kita benahi dari awal adalah pelayanan masyarakat dari ASN sampai ke tingkat bawah. Karena kita memerlukan Kabupaten Pulau Taliabu ini semua dengan baik, dengan visi misi kita harus merubah dan membangun infrastruktur jalan, kesehatan, dan UMKM di Kabupaten Pulau Taliabu. Kita semua harus meningkatkan dan mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu. Silakan lanjut. Sedangkan visi kami adalah mewujudkan Kabupaten Pulau Taliabu yang efektif, efisien, dan sejahtera, akronim EMAS. Dengan pengertian meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik, meningkatkan kemajuan ekonomi daerah berbasis potensi lokal, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan yang maju dan berkesinambungan dari desa ke kota, memadai dan merata. Meningkatkan rasa aman, nyaman, dan berkepastian hukum dalam lingkungan masyarakat. Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Efisiensi, maju, aman, dan sejahtera. Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan keagamaan. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan, maka kami punya program adalah 1 sarjana untuk 1 rumah bagi keluarga tidak mampu. Kemudian untuk layanan kesehatan, kami akan memberikan bantuan melalui kerjasama dengan program kementerian, yaitu pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan PBI. Alhamdulillah yang kami sudah lakukan sejak melaksanakan tugas sudah kurang lebih 14.000 jiwa. Bidang kebudayaan dan keagamaan tentunya ini adalah merupakan tolak ukur untuk bagaimana moralitas masyarakat Taliabu bisa lebih baik ke depan. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah merupakan unggulan yang harus kita dorong melalui program-program yang akan dikemas oleh Citra Utuh. Peningkatan kemandirian ketahanan pangan. Kami punya tekad bahwa ketika terpilih menjadikan Taliabu sebagai lumbung pangan dan swasembada pangan dengan memperdayakan lahan-lahan tidur yang berada di kawasan bagian Loseng sampai di atas Buangbono.
Peningkatan infrastruktur konektivitas antar wilayah. Infrastruktur jalan adalah hal yang utama juga, dan ini adalah menjadi satu hambatan yang sampai hari ini belum terjawabkan. Sehingga kami berkomitmen bahwa untuk peningkatan ruas jalan, itu akan dibuka akses jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Dan juga jalan antar desa ke desa menuju kecamatan dan kabupaten. Untuk apa dilakukan? Supaya pengembangan UMKM yang dikembangkan bisa maju sampai ke kota dan bernilai jual di masyarakat. Pengembangan pembangunan berkawasan lingkungan dengan metode pembangunan tetap tidak melupakan bagaimana lingkungan bisa dilestarikan dengan baik sehingga kondisi apapun Taliabu masih dalam keadaan aman dari banjir dan segala macam. Pembangunan kewirausahaan dan keolahragaan dan kepemudaan juga adalah tolak ukur bagaimana suatu daerah bisa maju dengan mengolahragakan masyarakat, mengembangkan wirausaha, termasuk produk-produk unggulan atau usaha rumahan. Kepemudaan adalah membentuk wadah-wadah sekolah-sekolah untuk bagaimana pembinaan keolahragaan bisa terjalin dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Terima kasih. Waktu masih ada? Cukup? Baik, terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3. Mohon tenang Bapak Ibu, kita lanjutkan debat sore hari ini. Kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu Anda 5 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi kami Taliabu Emas, energi, makmur, adil, sejahtera. Untuk mencapai visi, maka kami punya program yaitu 3 peningkatan. Peningkatan pertama, pemerataan pembangunan di seluruh desa Pulau Taliabu. Tidak ada lagi desa yang kita natirikan, harus ada keadilan anggaran. Jangan sampai satu periode kita memimpin, ada desa yang tidak pernah sama sekali kita sentuh anggaran. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus hadir di tengah-tengah petani, di tengah-tengah nelayan. Jangan kita biarkan mereka menyendiri, bekerja sendiri, beraktivitas sendiri, tapi pemerintah harus hadir di tengah-tengah mereka dalam rangka memberikan kebijakan anggaran. Yang ketiga adalah pelayanan publik. Pelayanan publik di Taliabu, saya pikir kita bisa menyaksikan semua, tidak kita buta, kita tidak tuli, melihat bagaimana jalan kita. Kita masih main PC-PC, masih kita main rakit-rakit. Bagaimana pelayanan lampu kita, sebagian desa masih main engkol-engkol. Bagaimana pelayanan kesehatan kita? Saya pikir kesehatan kita bisa disaksikan banyak puskesmas yang jadi kandang, tidak ada aktivitas, karena semua dananya operasionalnya mungkin saya kurang tahu bagaimana. Juga bagaimana pendidikan kita? Pendidikan kita saya pikir masih ada sekolah yang mereka melantai belajar, banyak gedung-gedung yang mangkrak, dan ini tidak perlu akan terjadi. Dan untuk mencapai itu kami punya 3 program prioritas. 3 program prioritas. Yang pertama adalah pembuatan jalan lingkar Pulau Taliabu. Yang kedua adalah pembuatan Bandara Bobong, harus segera dilakukan. Pembuatan kantor badan dan dinas. Dipastikan seluruh desa Pulau Taliabu harus terang. Tidak ada lagi desa yang main engkol-engkol. Dipastikan semua desa harus punya telekomunikasi. Kemudian selanjutnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program Sambil Sade. Pemerintah hadir di tengah-tengah kesulitan petani, di tengah-tengah kesulitan pedagang, di tengah-tengah kesulitan nelayan, hadir dan memberikan alokasi bantuan 1 miliar satu desa. Dipastikan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil, P3K, kita akan alokasikan anggaran untuk TPP, sehingga mereka punya kepastian kenaikan gaji. Juga kepada para kepala desa,
perangkatnya, para imam, para pendeta, guru-guru ngaji, kita akan tambah penghasilannya dan kita bayarkan setiap bulan, tidak ada potongan. Selanjutnya adalah program prioritas yang ketiga adalah peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan kami selanjutnya. 3 strategi yang akan kami lakukan. Penghematan dengan cara menutup pintu-pintu kebocoran, pemborosan, dan menghilangkan korupsi di Kabupaten Pulau Taliabu. Kedua, pengelolaan sambil sade ekonomi produktif secara profesional oleh masyarakat dengan pendampingan dari tim percepatan pembangunan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan PAD. Yang ketiga, membangun dengan skala prioritas, menetapkan SPM, standar pelayanan minimal untuk kesehatan, pendidikan, dan transportasi. 3 pencapaian. Yang pertama, tercapainya pembangunan infrastruktur. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat, PNS, P3K, aparat desa, imam serta pendeta, guru ngaji, serta tercapainya peningkatan PAD. Yang ketiga, terpenuhinya pelayanan publik di 71 desa se-Kabupaten Pulau Taliabu. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup Bapak? Cukup? Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 3 dan semua pasangan calon yang telah menyampaikan visi misinya. Hadirin, debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu pemilihan tahun 2024 akan kembali dengan penajaman visi misi yang telah disiapkan oleh tim panelis. Kita kembali usai jeda. Kita memulai pada sesi ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada tim pendukung masing-masing pasangan calon untuk menyemangati calonnya dengan yel-yel. Saya mulai dari tim pendukung pasangan calon nomor urut 1. Silakan koordinatornya. Baik, cukup, terima kasih. Berikutnya kesempatan kepada tim pendukung pasangan calon nomor urut 2. Silakan. Baik, cukup, terima kasih. Kita dengar dulu yel-yel dari tim pendukung pasangan calon nomor urut 3. Silakan yel-yelnya. Baik, cukup. Terima kasih. Bapak Ibu, tim pendukung pasangan calon, kesempatan untuk menyemangati pendukung atau tim pasangan calonnya sudah kami berikan dan mohon kerjasamanya ketika debat ini berlangsung agar tetap tenang mengikuti tata tertib yang sudah kita sepakati bersama. Baik, kita akan memasuki di sesi penajaman visi misi. Di segmen ini kita akan memberikan kesempatan kepada calon bupati dari 3 calon bupati untuk saling bertanya dan akan menjawab pertanyaan dari tim panelis. Selain menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis, calon bupati juga akan diberikan kesempatan menanggapi jawaban dari calon bupati lainnya. Dan waktu menjawab adalah 2 menit, menanggapinya adalah 1 menit.
Untuk itu, saya mengundang kepada 3 calon bupati nomor urut 1, calon bupati nomor urut 2, dan calon bupati nomor urut 3 untuk mengambil tempat di depan podium. Mohon tenang Bapak Ibu, harap tenang. Bapak Ibu tim pendukung mohon tenang, kita sepakati tata tertib yang sudah kita petuhi dan juga sudah kita sepakati bersama. Terima kasih. Baik, sekali lagi pada penajaman visi misi untuk calon bupati ini, waktu akan diberikan 2 menit menjawab pertanyaan dari tim panelis. Dan kesempatan yang pertama kami akan memberikannya kepada calon bupati nomor urut 2 untuk pendalaman visi misi dan program kerja. Untuk itu kami mengundang kepada panelis Dr. Arwan M. Said SPD dan juga Bapak Arisandi Laisa SI PMSI untuk ke depan mengambil subtema dan juga undian daftar pertanyaan. Untuk subtema terlebih dahulu oleh Dr. Arwan M. Said. Subtemanya terlebih dahulu boleh dibuka dan kita lihat subtema yang dipilih pertama. Baik, boleh diperlihatkan. Subtema yang dipilih adalah demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Dan daftar pertanyaannya adalah A. Demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia, amplop A yang telah dipilih. Baik, Bapak Ibu, masih tersegel amplopnya, saya buka pertanyaannya. Dan mohon disimak untuk calon bupati nomor urut 2 dan juga calon bupati nomor urut 1 dan nomor urut 3 yang akan menanggapi jawabannya. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam konteks ini, demokrasi masyarakat adanya, kami ulangi, demokrasi masyarakatkan adanya kebebasan, kesetaraan politik, dan sirkulasi kepemimpinan untuk mendapatkan pemimpin yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan data statistik BPS Maluku Utara, Indeks Demokrasi Indonesia di Pulau Taliabu pada tahun 2023 rata-rata sebesar 65,57%. Pertanyaannya, jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, kebijakan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan indeks demokrasi Indonesia di Kabupaten Pulau Taliabu? Waktu menjawab 2 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Kami akan melanjutkan program yang sudah baik dan memperbaiki yang masih kurang baik, misalnya reformasi birokrasi, pentingnya pelayanan cepat dan terinteraksi antara instansi dari ASN ke masyarakat. Terima kasih. Masih ada waktu, Ibu? Pas. Cukup? Ya. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan kepada calon bupati nomor urut 3. Bapak Ibu sekali lagi mohon tenang. Kesempatan kepada calon bupati nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Bahwa mekanisme demokrasi harus dulu pada aturan main, pada hukum. Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang tidak terlaksana, yang pada akhirnya terjadinya penunjukan pelaksana kepala desa itu mengakibatkan demokrasi kita yang tidak bagus. Mekanisme pelaksanaan mutasi yang dilakukan oleh pihak ASN yang memisahkan antara istrinya dengan suaminya juga itu bentuk pelanggaran
hak asasi manusia. Sehingga kami ke depan hal-hal seperti ini tidak perlu akan terjadi. Semua mekanisme kita akan dudukkan pada aturan main. Tidak boleh ada hal yang menyimpan yang menuju kepada aturan-aturan yang kita langgar. Barangkali itu sekian. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada calon Bupati nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Untuk menanggapi nomor 2 dan nomor 3, izin Ibu, izin Bapak. Kita bicara soal demokrasi dan hak asasi manusia. Dan yang saya lihat di pilkada ini banyak sekali bukti-bukti nyata bahwa adanya penekanan kepada pihak guru-guru, pihak nakes, dan juga ASN. Itu yang pertama. Jadi saya rasa angka kurang lebih 65,7% ini saya rasa di Taliabu tidak benar-benar nyata dirasakan pada masyarakat saat ini. Lalu apa yang akan kami lakukan untuk membenahi? Betul, yang pertama kami juga setuju, kami akan memastikan bahwa adanya besar-besaran reformasi birokrasi yang masif, terutama khususnya dimulai dari OPD. Karena banyak OPD yang tidak mengerti apa dan bagaimana caranya menjalankan tugas-tugasnya, sehingga ada penindasan-penindasan, dan begitu ada laporan dari masyarakat soal penindasan tidak ada perlindungan hukum. Dan karena itu kami akan memastikan kami memberi perlindungan hukum kepada masyarakat 5 tahun ke depan secara gratis. Waktu selesai. Mohon tenang Bapak Ibu. Koordinator tim pendukung mohon menertibkan teman-temannya. Baik. Selanjutnya saya persilakan kembali kepada calon Bupati nomor urut 2 untuk merespon balik tanggapan dari calon Bupati nomor urut 3 dan nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Iya, terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Tadi yang Bapak sampaikan bahwa keadilan di Kabupaten Pulau Taliabu ini seperti yang Bapak bicara, keadilan apa Bapak yang harus Bapak mau di Taliabu? Sementara kita di Kabupaten Pulau Taliabu semua sudah ada Polres, Kejaksaan, Kehakiman, dan semua sudah transparansi Bapak. Coba Bapak jelaskan. Coba. Karena di Kabupaten Pulau Taliabu ini walaupun baru kabupaten baru yang baru menginjak 11 tahun, tapi semua sudah ada. Dan saya rasa semua sudah terbuka dan tidak ada yang tertutup lagi di Kabupaten Pulau Taliabu. Tolong jelaskan. Masih ada waktu? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Berikutnya kami undang kembali kepada panelis Dr. Arwan M. Said SPD dan Arisandi Laisa SI PMSI untuk kembali ke depan mengambil subtema dan juga undian daftar pertanyaan. Untuk subtemanya terlebih dahulu. Baik. Subtema yang dipilih adalah pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir. Dan nomor yang dipilih adalah huruf B. Amplop B dari subtema pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Masih tersegel Bapak Ibu? Mau disimak untuk calon Bupati nomor urut 3, juga calon Bupati nomor urut 1 dan 2. Kabupaten Pulau Taliabu merupakan salah satu sentral produksi budidaya rumput laut terbesar di Provinsi Maluku Utara. Namun hingga saat ini upaya pemberdayaan terhadap rumah tangga atau pembudidaya belum maksimal. Salah satunya akses modal dan bantuan modal. Pertanyaannya, jika terpilih sebagai bupati dan wakil bupati,
kebijakan apa yang harus dilakukan agar pemberdayaan kelompok pembudidaya rumput laut dapat menjalankan aktivitasnya secara optimal dan berkelanjutan. Waktu menjawab 2 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Kami punya program Samil Sade, 1 miliar 1 desa, itu dalam bentuk inisiatif masyarakat setempat. Sesuai kita awali dengan studi kelayakan, bahwa sesungguhnya di mana bagaimana tentang sumber daya alamnya cocok, kemudian bagaimana pasarnya, kita tidak bicara lagi pada secara lokal, bila perlu kita bicara pada pasar dunia, pasar global. Maka kami dengan anggaran itu akan melakukan pendampingan buat masyarakat, melakukan pelatihan, melakukan pembinaan, jangan dibiarkan mereka sendiri dia bermain. Tetapi masyarakat harus hadir, baik dalam bentuk kebijakan anggarannya, maupun pendekatan untuk pelatihannya, pembinaannya, mengarahkan kepada mereka, sehingga apa yang mereka lakukan itu bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Karena selama ini kita tahu bahwa mereka dilepas begitu saja, sementara sumber daya alam kita yang cukup begitu besar. Maka kami punya program itu. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Baik. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Soal rumput laut memang potensinya sangat besar tapi belum terukur dan belum ada datanya. Karena itu yang pertama kita akan lakukan adalah memastikan bahwa adanya analisa SWOT, kekuatan, kelebihan, kekurangan, ancaman, dan bahkan kesempatan yang bisa dibuka di peluang rumput laut ini, sektornya khususnya Dinggele, Salati, dan Limbo. Serta kami akan memastikan bahwa ada diversifikasi ekonomi atau produk, karena tidak mungkin semua rumput laut itu jenisnya sama. Contohnya anggur laut, di mana harga di pasar itu lebih stabil dan lebih tinggi relatif dengan rumput laut yang biasa dibudidayakan oleh masyarakat dan di rumah masing-masing. Untuk itu kami akan memastikan bahwa ada Kopdes yang bekerja secara aktif untuk melibatkan masyarakat dan bekerja sama bersama Balai Kopi, kolaborasi penunjang inovasi, dan memastikan bahwa kami akan menyediakan kredit usaha rakyat, soalnya mereka tidak memiliki usaha yang cukup, uang yang cukup untuk memodali usaha tersebut. Waktu selesai. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon bupati nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Jika kami terpilih, kami akan melanjutkan program bupati sebelumnya, yakni pentingnya menjaga ekosistem laut Taliabu atas eksploitasi nelayan luar Taliabu, melestarikan sumber daya perikanan untuk generasi mendatang, melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan perikanan untuk pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan di Kabupaten Pulau Taliabu yang sama-sama orang cintai. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali kepada calon bupati nomor urut 3 untuk merespon balik tanggapan dari calon bupati nomor urut 1 dan 2. Waktu merespon balik adalah 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, saya pikir bahwa analisa SWOT kita dari studi kelayakan yang kami sampaikan, bahwa itu kita akan hadirkan para ahlinya untuk menganalisa sesungguhnya sumber daya alam kita seperti apa secara keseluruhan, sehingga menghasilkan bank data, bank pasar yang ada, sehingga semua kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan aktivitas kita, pemerintah tahu bahwa sesungguhnya kegiatan ini memang ada untungnya, ada hasilnya, pasarnya jelas. Jangan sampai masyarakat kita biarkan begitu saja tanpa pendampingan, sehingga apa yang mereka lakukan sia-sia, tidak menghasilkan apa-apa. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup Bapak? Masih ada waktu? Masih ada waktu? Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami kembali mengundang kepada 2 panelis, Dr. Arwan M. Said dan juga Arisandi Laisa, untuk kembali mengambil subtema dan juga daftar pertanyaan. Kami persilakan.
Iya, kita akan lihat sama-sama subtema yang dipilih adalah arah pembangunan dan reformasi birokrasi. Huruf pertanyaannya adalah huruf C. Subtema arah pembangunan dan reformasi birokrasi, amplop C masih tersegel, Bapak Ibu. Ya, mohon disimak untuk calon bupati nomor urut 1 dan juga nomor urut 2 dan 3 yang akan menanggapi. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi bagi daerah yang maju dan sejahtera. Hal ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari transparansi hingga akuntabilitas. Monitoring Center of Prevention MCP KPK merupakan suatu sistem yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberantasan korupsi dengan tujuan untuk peningkatan efektivitas pemberantasan korupsi, peningkatan kepercayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Nilai MCP KPK Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2023 sebesar 26,20%, kategori sangat rendah. Pertanyaannya, jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, bagaimana komitmen meningkatkan nilai MCP KPK? Waktu menjawab 2 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk memastikan bahwa kita bisa meningkatkan nilai MCP yang 26,0% yang sangat rendah ini, kita harus memastikan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu menjadi wilayah bebas korupsi, WBK. Dan untuk memastikan bahwa kita menjadi wilayah bebas korupsi, kepemimpinan saya Taliabu, saya dan Bapak Laude Yasir akan bekerja sama dengan KPK, BPK, dan BPKP untuk memastikan bahwa segala proses perancangan, penerapan, dan penyelesaian program kerja pemerintah daerah dari tingkat pusat, pemerintah daerah di kabupaten hingga ke desa itu diawasi dan dipastikan keberlanjutannya supaya mereka bisa menjaga integritas. Karena itu harus ada integrasi yang dilaksanakan, memastikan bahwa sistem pengawasan internal memperkuat peran inspektorat di daerah dalam melakukan audit dan pengawasan internal, memastikan bahwa ada sistem whistleblowing, di mana whistleblower atau orang yang menyuarakan adanya dugaan korupsi bisa dilindungi secara hukum oleh tim yang sudah nantinya kami lantik saat kami berdua dilantik insya Allah untuk melindungi mereka supaya tidak ada lagi penindasan dan penekanan. Karena apa? Karena whistleblowing system adalah upaya dari KPK, sebuah sistem, sebuah program dilakukan oleh KPK untuk memastikan bahwa di setiap dinas memiliki kotak saran di mana mereka bisa memasukkan laporan-laporan jika nanti adanya dugaan penemuan, maka penemuan tersebut akan lebih mudah diproses dan dijangkau. Begitu juga dengan pihak-pihak kepolisian dan keamanan, begitu juga dengan pihak kejaksaan yang bisa nantinya mengintegrasikan kinerjanya supaya bisa melahirkan Kabupaten Taliabu yang menjadi wilayah bebas korupsi. Terima kasih, sekian dari saya. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada calon Bupati nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. 1. Penggunaan anggaran harus dilaksanakan dengan baik dalam pembahasan anggaran tersebut, yaitu PAD. 2. Menggunakan pajak daerah dengan baik, dengan sosialisasi yang baik supaya tercegahnya korupsi di Kabupaten Pulau Taliabu. Ketiga, menggunakan kerjasama yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan BPK. Kita di daerah selalu konsultasi yang baik dengan BPK supaya semua harus dilihat dengan apa sesuai dengan aturan yang harus kita buat di Kabupaten Pulau Taliabu yang sangat kita.
Waktu selesai. Baik. Bapak Ibu, mohon tenang, jaga tata tertib dan mohon tenang ketika pasangan calon sedang berbicara. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada calon Bupati nomor urut 3 untuk menanggapi waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Sesungguhnya dari sekian 30 badan dan kantor yang punya kewenangan mengolah anggaran, tidak dibiarkan mereka bermain sendiri. Jangan dinas perikanan dia bermain sendiri, dinas pertanian dia bermain sendiri, PU dia bermain sendiri. Tetapi kita lihat mestinya bahwa mereka dikelompokkan. Kalau kami terpilih menjadi bupati, maka reformasi mereka bahwa minimal dikelompokkan pada 3 kelompok. Pertama, kelompok percepatan pembangunan ekonomi masyarakat Taliabo melibatkan dinas-dinas yang terkait sehingga mereka saling sinergi, duduk satu meja merencanakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Juga pada dinas pembangunan percepatan infrastruktur juga mereka dikelompokkan pada 1 kelompok sehingga efisiensi efektif dan terjadinya pelanggaran kita bisa hindari. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon tenang Bapak Ibu. Berikutnya saya berikan kembali kesempatan kepada calon Bupati nomor urut 1 untuk merespon balik tanggapan dari calon Bupati nomor urut 2 dan nomor urut 3. Waktu respon balik adalah 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Saya rasa tidak ada yang perlu saya tanggapi karena semuanya juga tidak bisa saya jawab di sini. Soalnya begini, kalau kita bicara soal APBD dan PAD yang disinggung oleh Ibu Citra tadi, maka kita bicara soal transparansi dan buktinya di lapangan sekarang tidak ada transparansi soal bagaimana anggaran itu digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara soal menggunakan pajak daerah dengan efisien, efisiensinya di mana Ibu? Karena izin, selama ini kami tidak melihat adanya efisiensi penggunaan tersebut karena masyarakat tidak bisa merasakannya langsung. Lalu yang terakhir, saya mau memastikan bahwa ada edukasi publik, advokasi publik untuk menyelenggarakan kampanye anti korupsi dan pendidikan integritas untuk masyarakat luas, khususnya aparatur desa. Karena korupsi terbesar terjadi di desa. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kita berikan aplaus untuk 3 calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Debat publik kedua calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu pemilihan tahun 2024 akan kembali dengan penajaman visi misi dari calon Wakil Bupati. Kita jeda sesaat lagi untuk kembali. Baik, dan selanjutnya saya mengundang kepada panelis Bapak Dr. Arwan M. Said SPD dan juga Bapak Arisandi Laisa SI PMSI untuk berkenan kembali ke depan mengambil subtema dan juga daftar pertanyaan dari dalam Fishball. Silakan. Kita lihat subtema pertama yang akan ditentukan oleh panelis diperuntukkan untuk calon wakil bupati di segmen ketiga. Dan subtema yang dipilih adalah ya, boleh diperlihatkan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Daftar pertanyaan yang dipilih adalah huruf B, huruf C, baik. Subtema pertama yang dipilih dalam segmen ini adalah lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Amplop C masih tersegel, Bapak Ibu.
Dan untuk penajaman visi misi calon wakil bupati ini, kesempatan pertama kami berikan kepada calon wakil bupati nomor urut 3 untuk menjawab terlebih dahulu dan nantinya akan ditanggapi oleh calon wakil bupati nomor urut 1 dan nomor urut 2. Dalam konteks ekonomi kerakyatan yang menekankan pada kesejahteraan masyarakat dan kesenjangan ekonomi menjadi sebuah isu krusial yang perlu diatasi di Pulau Taliabu. Kesenjangan ekonomi jadi masalah besar yang dapat mengancam keadilan sosial, menghambat pertumbuhan ekonomi, menghambat pembangunan berkelanjutan. Pertanyaannya, jika terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, kebijakan dan program strategis apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Waktu menjawab 2 menit, dimulai saat berbicara. Silakan. Di dalam 10 prioritas kami, di situ tercantum program Samil Sade. Program Samil Sade yang akan kami lakukan ke depan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kegiatan ini bukan hanya diberikan begitu saja ke masyarakat, tetapi kegiatan ini adalah untuk meningkatkan perekonomian dengan pendampingan dari tim pembangunan ekonomi terpadu Kabupaten Pulau Taliabu. Salah satu sampel yang akan kita lakukan, yang di laut, kita akan berikan bantuan rompong. Kalau kami kalkulasi rompong ini akan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah kita sampai ke angka 500 miliar. Kemudian untuk di darat banyak program-program bantuan yang akan kita berikan. Salah satunya adalah home industry. Home industry yang akan dibuat ke depan adalah briquette. Kita kaya akan kelapa. Tempurungnya ini bisa kita gunakan untuk briquette yang nantinya akan kita kirim ke daerah-daerah kutub. Di sana mereka sangat membutuhkan. Harganya juga sangat jelas. Jadi kami akan melakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Pelatihan-pelatihan ini akan diajarkan oleh tim kami ke depan. Ada banyak orang yang tidak yakin dengan program Samil Sade ini akan mampu mensejahterakan masyarakat dan bisa mendongkrak PD karena mereka basicnya bukan pengusaha. Basicnya otomatis kalau bukan pengusaha tidak paham dengan dunia bisnis. Kalau kami, basic kami pengusaha, kami sangat yakin angka itu kami akan capai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Untuk mensejahterakan rakyat, maka peningkatan investasi seperti di bidang perikanan, kelautan, di bidang pariwisata, di bidang pertanian, ini untuk mensejahterakan rakyat di Kabupaten Pulau Taliabu. Oleh karena itu, kalau kami pasangan nomor 1 terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu, maka yang akan kami lakukan menginvestasikan seperti pertanian, kemudian perikanan, pariwisata demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu. Terima kasih. Baik, cukup Bapak, terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Terima kasih bahwa untuk mengantisipasi dan meningkatnya ekonomi berkelanjutan dan kesenjangan sosial, kami Citra Utuh berprogram bahwa 1, memberikan pelatihan-pelatihan kerja kepada orang yang masih produktif usia 50 tahun ke bawah dengan melalui jalur BLK. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membuka lapangan kerja baru
sehingga bagi masyarakat yang belum punya penghasilan dapat mengisi lapangan-lapangan kerja itu. Yang ketiga, membuka lahan-lahan usaha termasuk lahan pertanian dan perikanan. Karena kenapa? Lahan pertanian adalah salah satu unggulan yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu. Dan untuk menjadikan itu hingga masyarakat punya pendapatan bisa per 3 bulan bisa mendapatkan uang dan terakses. Baik, terima kasih. Berikutnya, saya berikan kesempatan kembali kepada calon wakil bupati nomor urut 3 untuk merespon balik tanggapan dari calon wakil bupati nomor urut 1 dan nomor urut 2. Waktu respon balik adalah 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Saya tidak perlu menanggapi, karena pernyataan dari mereka tadi bukan menanggapi apa yang saya jawab. Jadi, pasangan wakil bupati nomor urut 1 dan nomor urut 2 tidak mengerti apa tema yang sementara kita bahas. Jadi tidak perlu saya tanggapi. Demikian. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Oke, baik, kalau begitu saya tambahkan. Di dalam program Samil Sade ini tadinya saya tambahkan di sini bahwasanya kita pastikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Taliabu akan terbuka lebar. Karena di Dinas Perikanan hari ini kita sudah memiliki ruangan pendingin, tinggal ditambahkan dengan ABF dan pabrik es batu. Ke depan kita sudah akan pastikan bahwasanya pabrik ikan di Dinas Perikanan bisa kita bikin. Demikian. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya mengundang kembali kepada 2 panelis, Bapak Dr. Arwan dan juga Bapak Arisandi, untuk kembali ke depan mengambil subtema dan juga undian daftar pertanyaan dari Fishball. Silakan. Baik, kita lihat subtema yang dipilih, subtema kedua yang dipilih ini adalah infrastruktur dasar, penataan ruang, dan pengelolaan lingkungan. Dengan daftar pertanyaan yang dipilih adalah huruf A. Amplop A masih tersegel, Bapak Ibu. Mohon disimak untuk calon wakil bupati nomor 1 dan juga calon wakil bupati 2 dan 3 yang akan menanggapi. Transportasi laut memiliki peran penting dalam konektivitas antar pulau dalam wilayah kabupaten maupun antar provinsi. Pelabuhan merupakan pintu gerbang utama, tidak hanya berfungsi sebagai titik muat dan bongkar barang, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, kebijakan strategis apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Waktu menjawab 2 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Terima kasih. Apabila kami terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu, maka kami memastikan bahwa sarana prasarana perhubungan kami tetap akan penuhi dan kami akan lakukan. Kemudian di pelabuhan kami menyiapkan tempat pasar untuk ketika para penumpang dari daerah lain dan transit di Kabupaten Pulau Taliabu, maka bisa tidak jauh untuk membeli hasil-hasil yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu. Kemudian kami akan mendirikan pelayanan kesehatan di
pelabuhan untuk melayani masyarakat baik dari Kabupaten Pulau Taliabu maupun yang datang dari luar yang transit. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Berikutnya saya persilakan kepada calon wakil bupati nomor 2 untuk menanggapi waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Bahwa apa yang disampaikan oleh Paslon 01 tentang kepedulian untuk membangun sarana prasarana pelabuhan, saya kira itu juga sependapat dengan kami. Hanya kami menyarankan bahwa dalam hal peningkatan dan kepedulian kepelabuhanan itu tidak cukup dengan hanya memberikan dengan fasilitas pasar. Kita harus sesuaikan dengan kondisi wilayah yang ada. Karena kalaupun wilayah pelabuhan itu sempit, maka tidak cocok dibangun dengan pasar. Karena di sana adalah bongkar muat tidak berimbang dengan posisi pasar. Pasar harus dibangun tersendiri, jauh dari pelabuhan. Sedangkan pelabuhan karena itu aktivitasnya bongkar muat barang yang sifatnya berat dan berpotensi kecelakaannya tinggi, sehingga itu harus dia dibangun tersendiri, kira-kira seperti itu. Cukup Bapak? Baik. Berikutnya kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 3 untuk menanggapi waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Berbicara tentang transportasi antara pulau, antara kabupaten dan provinsi, di sini alangkah lebih baiknya kita berpikir bagaimana pelabuhan yang ada di Taliabu ini kita pusatkan di satu titik. Bukan pelabuhan di sini ada, kemudian 8 kilo lagi sudah ada pelabuhan kapal singgah. Ini sungguh repot daerah kita. Kalau kita pusatkan pada satu titik pelabuhan, otomatis di sini akan mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Karena ojek-ojek pasti hidup, kemudian rental-rental pasti jalan. Kalau kayak sekarang jaraknya hanya 8 kilo, tidak untuk naik turun penumpang itu sangat terbatas untuk satu kampung. Jadi ke depan apabila amanah ini diberikan kepada kami, yang akan kami pastikan adalah pembangunan jalan jembatan yang bisa menghubungkan Pulau Taliabu ini. Demikian. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada calon wakil bupati nomor urut 1. Bapak Ibu mohon tenang. Terima kasih. Saya kembalikan kesempatannya kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk merespon balik tanggapan dari calon wakil bupati nomor urut 2 dan 3. Waktu respon balik adalah 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Terima kasih. Apa yang kami sudah programkan yang saya sampaikan tadi, maka itu pasti kami akan laksanakan. Dan ketika kami terpilih sebagai calon bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, maka yang kami akan lakukan apa yang kami sudah programkan, kami komitmen untuk melaksanakannya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami mengundang kembali kepada panelis Bapak Dr. Arwan M. Said dan juga Bapak Arisandi Laisa untuk berkenan kembali ke depan, mengambil subtema dan juga daftar pertanyaan dari Fishball. Silakan. Ya, kita lihat subtema yang dipilih adalah pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Huruf yang dipilih adalah C. Amplop C dari subtema pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Masih tersegel, Bapak Ibu?
Mohon disimak untuk calon wakil bupati nomor urut 2. Tingkat kesehatan masyarakat di Pulau Taliabu masih perlu ditingkatkan dalam hal kekurangan tenaga kesehatan, infrastruktur kesehatan, tingginya masalah kurang gizi, dan stunting. Pertanyaannya, jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, kebijakan dan program strategis apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Waktu menjawab 2 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk bidang kesehatan di Kabupaten Pulau Taliabu diakui bahwa masih sangat minim. Untuk itu kami ketika terpilih, maka rumah sakit tipenya kami akan tingkatkan dari tipe C ke tipe B bahkan ke tipe A, sehingga pelayanan itu bisa lebih maksimal. Yang kedua, terkait dengan kekurangan tenaga medis dan paramedis, insya Allah kami akan terpilih, maka kami akan berdayakan seluruh ASN yang telah ada dan memberikan peluang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing para medis tersebut. Yang ketiga adalah memperdayakan seluruh ASN honorer maupun P3K untuk bagaimana melakukan langkah-langkah penyuluhan di semua desa sehingga masyarakat bisa teratasi dari program stunting atau tidak terkena dengan stunting. Kemudian terkait dengan infrastruktur yang ada ya harus ditingkatkan, yang kurang kita harus tambahkan, yang belum kita harus adakan, sehingga kebutuhan untuk merawat bukan hanya sebagai rumah sakit singgahan, tapi akan menjadi rumah sakit merawat sampai sehat. Itu yang kami perlukan. Ya, terima kasih. Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, saya berharap kepada semua calon kepala daerah dan wakil kepala daerah memberikan kampanye-kampanye politik yang benar kepada masyarakat. Hari ini, Rumah Sakit Umum Daerah Bobong itu bukan paket C. Rumah Sakit Bobong hari ini adalah tipe D Pratama. Jadi untuk kita ketahui bersama bahwasanya tipe rumah sakit hari ini adalah tipe D. Dan kenapa persoalan kesehatan di daerah kita model seperti ini? Ini adalah kesalahan kepala daerah yang memberikan amanah kepada pemimpin dinas kesehatan dari sarjana agama. Berbicara kesehatan ini adalah hal yang tidak bisa untuk ditawar-tawar. Seharusnya berbicara tentang kesehatan harus diberikan kepada orang yang betul-betul paham dengan kesehatan, sehingga kepala dinas kesehatan tidak mengerti dengan SPM untuk pelayanan kesehatan. Terima kasih. Baik, berikutnya saya berikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Terima kasih. Kita melihat kondisi rumah sakit yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu ini masih sangat jauh yang kita harapkan. Karena apa? Karena dipimpin oleh orang-orang yang tidak berkualitas. Oleh karena itu, ketika kami dipercayakan sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu, maka tidak ada lagi penempatan yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh mereka. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Baik. Bapak Ibu mohon tenang. Terima kasih kerjasamanya. Berikutnya saya kembalikan kepada calon wakil bupati nomor 2 untuk merespon balik tanggapan dari calon wakil bupati nomor urut 3 dan nomor urut 1. Waktu respon balik adalah 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh paslon 03 dan 01, saya pikir tipe yang kami sampaikan itu adalah tipe yang sesuai juga disampaikan oleh pengelola rumah sakit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ini kan baru calon. Dan rencana kita apa? Jadi kesalahan yang ada, kalaupun ini bersalah, ataukah ini kekurangan, maka mari kita perbaiki ke depan. Bukan berarti kita menyoroti
Kemudian yang ketiga, kenapa pelayanan itu seperti itu? Karena memang standar kualifikasi rumah sakit yang ada ya tipenya seperti itu. Sehingga perlu adanya setelah kita terpilih, maka kita harus tingkatkan. Persoalan pimpinan, siapapun dia tergantung pada manajemen orang yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan tenaga ahli atau dokter-dokter ahli di sana. Sehingga langkah-langkah selanjutnya harus dilakukan perawatan dengan sistem rujukan. Seperti itu. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Baik, kita berikan aplaus untuk ketiga calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Taliabu. Bapak Ibu hadirin pendengar dan juga pemirsa, kita akan memasuki ke segmen keempat, segmen yang seru, jauh lebih seru dibandingkan dengan segmen-segmen sebelumnya. Karena nanti pada segmen keempat, para pasangan calon akan diberikan ruang untuk saling bertanya, menjawab, dan merespon balik. Kita kembali sesaat lagi. Keempat, di mana di segmen ini akan lebih seru. Sebelum itu, saya mengundang kepada semua pasangan calon, 3 pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 untuk mengambil tempat di depan podium. Jika di segmen sebelumnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, pertanyaan dibuat oleh para panelis. Namun, di segmen keempat dan segmen kelima ini, pertanyaan diajukan oleh para calon bupati dan untuk jawaban dan tanggapan dapat dilakukan oleh calon bupati maupun calon wakil bupati saling melengkapi. Dan kami ingatkan bahwa pada segmen ini pasangan calon dilarang memotong pembicaraan pasangan calon lainnya saat berbicara, dan dalam bertanya jika menggunakan akronim atau singkatan wajib untuk dijelaskan. Begitu juga dengan penggunaan bahasa asing wajib untuk dijelaskan. Baik, dan di kesempatan pertama saya akan memberikan kesempatan dari pasangan calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 2 untuk saling bertanya, dan nanti akan ada gilirannya untuk pasangan calon nomor urut 3. Tapi sebelum itu saya minta semangat kembali dari para pendukung tim pasangan calon. Baik, Bapak Ibu belum diberikan kesempatannya, mohon tenang dulu. Mohon tenang Bapak Ibu. Keamanan tolong dibantu tenangkan teman-teman pendukungnya. Waktu nanti akan kami berikan kesempatannya. Dan kesempatan pertama kami berikan kembali kepada pendukung pasangan calon nomor urut 1. Silakan yel-yelnya, koordinator boleh dipandu yel-yelnya. Baik, cukup, terima kasih. Berikutnya pada tim pendukung pasangan calon nomor urut 2, silakan yel-yelnya boleh. Cukup, terima kasih. Cukup. Berikutnya saya persilakan tim pendukung pasangan calon nomor urut 3. Koordinator boleh yel-yelnya. Baik, cukup. Cukup. Bapak Ibu cukup. Cukup Bapak Ibu. Pihak keamanan boleh dibantu. Mohon jika koordinator timnya tidak bisa membantu menertibkan teman-teman tim pendukungnya, mohon dibantu untuk pihak keamanannya. Kita patuhi tata tertib di dalam ruangan Bapak Ibu sekalian yang sudah seperti kita sepakati di awal. Terima kasih untuk kesempatan dan kerjasamanya. Berikutnya saya persilakan kembali kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk kembali duduk. Dan kesempatan pertama ini kami akan berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengajukan pertanyaan sesuai tema debat ditujukan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu bertanya adalah 30 detik.
dimulai saat berbicara. Silakan. Terima kasih. Tadi saya mau bertanya soal sea level rising atau soal acidification of sea water, bagaimana asam di air laut kita semakin tinggi, dan sea level rising bagaimana tingkat air laut cukup tinggi. Cuma saya kira Ibu mungkin tidak mengerti, jadi saya mengubah pertanyaan saya soal bagaimana atau kebijakan seperti apa yang akan Ibu terapkan jika nanti terpilih mengenai pemotongan dana BOS, mengenai pemotongan dana biaya operasional kesehatan dan pungli yang terlihat di sekolah saya temukan di Tanjung Una dan di Air Bulan. Terima kasih. Baik. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Sesuai Juknis Dinas Pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu, dana BOS itu masuk ke rekening sekolah masing-masing, tidak melalui Dinas Pendidikan. Itu Juknis yang benar, dan kita Dinas Pendidikan tidak mencampuri pengelolaan dana BOS tersebut. Yang kita hanya tahu yaitu kita hanya memberi apa yang harus mereka buat dan apa yang harus mereka gunakan saat dana BOS itu tersalur. Apa yang saya bicara Bapak Ibu sekalian atau para kandidat nomor urut 1, dana BOS yang masuk di Taliabu itu dari pusat ke kas daerah masuk langsung ke rekening sekolah masing-masing. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Mau ditambahkan? Cukup. Baik. Berikutnya saya kembalikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Tanggapannya adalah 30 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Saya tidak bertanya bagaimana Ibu mengelola uang itu pada saat Ibu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Saya bertanya apa kebijakan yang akan Ibu lakukan nanti jika Ibu terpilih. Karena banyak sekali penemuan-penemuan seperti pemungutan liar di sekolah. Orang tua murid harus membayar nominalnya hingga 1 juta Ibu untuk bisa mendapatkan ijazah anaknya ini. Ibu, itu nominal yang sangat besar untuk masyarakat kita, khususnya di Air Bulan yang sudah melaporkan kepada saya. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Saya kembalikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk merespon balik jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu respon balik adalah 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Iya, terima kasih. Selama saya jadi Kadis Pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu, Dinas Pendidikan punya koordinasi baik dengan kepala sekolah yang terkait. Kalau sampai Ibu menyampaikan bahwa 1 juta potongan untuk pembayaran rapot, itu semua saya tidak pernah dengar laporan, karena di Dinas Pendidikan itu juga punya bidan pendidikan yang setiap tahun, yang setiap bulan mereka. Waktu selesai. Terima kasih. Berikutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali ke tempat, dan saya mengundang pasangan calon nomor urut 3 untuk mengambil tempat di depan podium. Kesempatan ini saya berikan kembali kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu bertanya adalah 30 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih. Bapak, saya izin bertanya. Saya meminta rinciannya seperti apa nantinya Samil Sade akan dilaksanakan dan akan direalisasikan jika Bapak terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Terima kasih. Cukup? Cukup, terima Baik. kasih. Saya berikan kesempatan sebentar. Kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Bahwa dari awal kita sudah sampaikan bahwa ada studi kelayakannya. Kemudian baru kita pengalokasian anggarannya. Pengalokasian anggaran kita akan lakukan dalam waktu 3 tahun. Seluruh desa akan tuntas dalam 1 miliar satu desa. Dia tidak digelontorkan satu kali, dan itu akan kita membentuk tim percepatan pembangunan ekonomi masyarakat Taliabu, sehingga dinas-dinas yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, baik dinas pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan, peternakan, mereka duduk satu meja untuk merencanakan apa yang, sehingga anggarannya itu ada pada dinas-dinas yang terkait. Sesungguhnya dana Samil Sade ini kalau kita bahasakan sederhananya adalah dana aspirasi masyarakat, inisiatif masyarakat setempat. Apa yang diusulkan masyarakat sesuai dengan studi kelayakan bahwa memang layak pasarnya, bahwa ada untungnya, maka pemerintah akan mengucurkan dana itu. Barangkali itu. Terima kasih. Masih ada waktu? Saya tambahkan untuk persoalan rincian. Nanti sebentar, karena ini
terlalu cepat nanti saya berikan. Saya sudah siapkan untuk Adinda. Waktu selesai. Saya berikan kesempatan kembali kepada pasangan calon nomor 1 untuk menanggapi. Waktu 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya kira tadi cukup jelas bahwa ujung-ujungnya nanti Perusda lah yang harus membeli hasil nelayan dan hasil perkebunan itu. Tapi korupsi terbesar di Indonesia ada di level desa. Kedua, Perusda harusnya bisa memberikan PAD kepada daerah. Tapi yang terjadi kalau misalkan Perusda ini gagal menghidupkan masyarakatnya, maka kabupatenlah yang nantinya bertanggung jawab. Dan dana itu akhirnya Waktu hilang begitu selesai. saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk merespon balik tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, tidak usah kita khawatir. Kita jangan pesimis. Kita harus berpikir maju ke depan. Untuk persoalan pemberian bantuan ini bukan diberikan begitu saja. Habis diberikan, dilakukan penyuluhan. Kemudian tidak mungkin mereka akan berpaling. Karena hari ini pembelian ikan di Rompong itu hanya di angka 1.500 dan 2.500. Kami akan beli di angka 7.000. Nanti rencananya. Waktu selesai. Terima kasih. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor 3 untuk kembali ke kursi untuk rehat sejenak, dan saya mengundang kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil tempat di depan podium. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaannya dari calon bupati, waktu bertanya adalah 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Iya, terima kasih. Yang saya mau tanyakan kepada paslon urut nomor 1, bagaimana caranya kita mengenjot anggaran di Kabupaten Pulau Taliabu ini yang sangat minim dan bisa ke depan lebih baik lagi setelah Anda terpilih menjadi bupati. Dan saya minta kepada Ibu, apakah kalau Ibu kalah di Kabupaten Pulau Taliabu masih bersedia tinggal di Pulau Taliabu karena slogan Ibu adalah Saya Taliabu. Terima kasih. Cukup, mohon tenang Bapak Ibu. Mohon tenang Bapak Ibu, tim pendukung pasangan calon nomor 2, mohon kerjasamanya untuk tenang. Saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Pertama, saya mau menjawab pertanyaan yang kedua. Harusnya pertanyaan yang 1, tapi tidak apa. Saya jawab pertanyaan yang kedua. Saya akan tetap tinggal di Taliabu karena memang saya tinggal di Dusun Ambela. Dan ibu tidak bisa mempertanyakan ketaliabuan saya dan identitas saya, kecintaan saya soal daerah, lalu ibu sama saja mempertanyakan soal transmigran yang sudah tinggal di Taliabu selama puluhan tahun dan mereka tetap mencintai, mereka memilih untuk tinggal di Taliabu. Ibu mempertanyakan identitas mereka. Lalu saya menjawab soal bagaimana cara menggenjot APBD atau anggaran yang masuk memang betul minim, karena itu harus di Taliabu dipimpin oleh seseorang yang memiliki kemampuan berpikir dan kemampuan berkomunikasi, mengutamakan kepentingan masyarakatnya di tingkat provinsi dan di tingkat pusat. Mereka harus memiliki koneksi kepada international market. Karena di international market lah kita bisa mengakses lebih aid yang lebih, bantuan dana yang lebih ada dari UNOPS. Banyak sekali Bu yang bisa diakses jika pemimpinnya memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Terima kasih. Cukup. Mohon tenang. Bapak Ibu, mohon tenang. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu, kita berikan ruang kepada semua pasangan calon. Terima kasih kesempatannya. Saya kembalikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu 30 detik dimulai saat berbicara. Iya, terima kasih. Kalau menurut saya, kita menggenjot nada di Kabupaten Pulau Taliabu ini, kita harus mengukur luas wilayah Kabupaten Pulau Taliabu. Kembali lagi, kenapa Bapak Ibu sekalian nomor urut 1? Karena kita masih memakai luas wilayah waktu tahun 2013 kemarin. Itu di saat pemekaran pertama, karena jumlah penduduk kita sudah lebih banyak dan kita akan menggunakan tim dari Mendagri akan turun ke kabupaten. Itu salah satunya aturan yang Waktu selesai. Cukup. Waktu selesai. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk merespon balik. Waktu 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan.
Total luas area Pulau Taliabu itu kan 1.507,41 km persegi. Ibu, Bapak, begini. Kalau misalkan Ibu mau melakukan lagi dan masih menggunakan dari 2013, Ibu bilang, berarti 10 tahun ini Ibu ngapain saja? Atau mungkin pemimpin calon gubernur yang Ibu dukung dan Ibu usung ini melakukan apa saja itu. Tapi kembali lagi ke pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengejut anggaran? Kita memastikan bahwa BUMN yang menjadi off-taker utama di Taliabu, bukan Perusda. Karena itu Waktu selesai. Saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk rehat sejenak. Saya kembalikan pasangan nomor urut 1, saya persilakan untuk kembali ke tempat duduk, dan saya mengundang kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk mengambil tempat di depan podium. Mohon tenang. Bapak Ibu, mohon kerjasamanya. Kalau Bapak dan Ibu tidak bisa mengikuti tata tertib ini, mohon maaf, saya sebagai moderator terpaksa harus mengeluarkan Bapak Ibu dari ruangan ini. Jadi mohon kerjasamanya untuk menaati tata tertib. Kita berikan ruang kepada para pasangan calon untuk saling berdebat. Terima kasih kerjasamanya. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya, mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3 sesuai tema debat pertanyaannya. Waktu bertanya adalah 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Saya mau bertanya kepada paslon nomor urut 3. Selama Bapak menjabat jadi DPR di Kabupaten Pulau Taliabu, langkah-langkah apa saja yang Bapak sudah gunakan selama Bapak menjadi perwakilan rakyat untuk negeri Hemong Sia-Sia Dufu yang sangat kita cintai ini, Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga mau bertanya kepada Bapak, selama Bapak jadi DPR di Kabupaten Pulau Taliabu, peduli apa Bapak untuk negeri yang Waktu selesai, cukup. Terima kasih. Saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Iya, terima kasih. Kita di DPR ada aturan mainnya, ada tata tertib. Kami banyak mengeluarkan peraturan-peraturan perda, dan karena daerah Kabupaten Pulau Taliabu Kabupaten baru, kami banyak perda yang kami lahirkan. Selama kami di DPR, kami tidak pernah ada temuan, tidak pernah ada teguran dari Badan Kehormatan. Kami melaksanakan tugas sesuai dengan amanat yang diamanatkan oleh undang-undang. Saya pikir terima kasih. Ya, kalau kita mau berbicara, ini banyak mantan-mantan anggota DPR yang aktif. Kalau kita mau berbicara apa yang kita perbuat untuk negeri ini, ingat, pembahasan APBD dokumennya tidak pernah tepat waktu diantar ke DPR. DPR tersandra akan hal ini. Banyak hal yang terjadi. Sana untuk pimpinan DPR, silakan tanya. Ada Basanuddin, silakan tanya kepada dia apa yang terjadi di negeri ini. Terlalu banyak omong kosong yang ada di negeri ini. Waktu selesai. Saya kembalikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Iya Bapak, tadi yang Bapak sampaikan, bahwa Bapak mengeluarkan perda. Perda apa saja yang untuk Taliabu ini yang Bapak buat untuk kemajuan Mohon negeri tenang yang Bapak Ibu. sama-sama cintai. Perda-perda apa yang Bapak keluarkan bersama teman-teman DPR lain untuk kepentingan negeri ini? Coba Bapak jelaskan. Masih ada waktu? Cukup? Pertanyaannya cukup Ibu? Cukup. Baik. Saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk kembali merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, pertama perda yang menjadi perda rutinitas, yaitu perda PAD, anggaran pendapatan belanja daerah APBD, yang kami tetapkan setiap tahun, sekalipun bahwa sesungguhnya mekanismenya menyimpan dari aturan, tapi karena kami minoritas tidak bisa kita berbuat banyak, karena dokumen APBD ini hanya dokumen palsu yang didatangkan, tidak pernah kami melihat dokumen itu. Kemudian perda-perda pembentukan struktur kelembagaan, perda tata ruang, perda perizinan. Waktu selesai, cukup. Saya persilakan kepada pasangan calon nomor 2 untuk kembali ke tempat.
Dan saya mengundang pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali ke podium. Pasangan nomor 2 boleh rehat sebentar. Dan saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu bertanya adalah 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana masyarakat bisa sejahtera? Kalau jalannya masih pece-pece, lampunya masih main engkol-engkol, kita masih main rakit-rakitan. Banyak proyek yang mangkrak. Pertanyaannya, bagaimana pasangan 01 untuk menyelesaikan proyek-proyek yang mangkrak di Pulau Taliabu? Cukup pertanyaannya, masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Yang saya tangkap, Bapak mempertanyakan bagaimana upaya kami nanti menyelesaikan proyek yang mangkrak. Jika proyek yang mangkrak itu sudah cair 100% tapi tidak jadi proyeknya atau tidak jadi produknya, maka itu adalah sebuah temuan. Dan karena itu Pemda maupun seorang bupati tidak bisa menghalangi pihak kepolisian maupun pihak kejaksaan atau pihak KPK nantinya menyelidiki. Itu yang pertama. Karena kami memastikan bahwa di Taliabu ini setiap proses perancangan Taliabu Blueprint atau tata kelola, dokumen tata kelolanya itu nanti akan diawasi perancangannya, pendampingannya, pengawasannya, bahkan pengelolaan dan realisasinya diawasi oleh KPK, BPK, dan BPKP untuk memastikan bahwa tidak ada lagi proyek-proyek yang mangkrak. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau ditambahkan? Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon tenang, Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktunya adalah 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Iya, mestinya semua proyek-proyek yang mangkrak ini memang ini harus dievaluasi secara total. Karena banyak sesungguhnya proyek-proyek yang tidak selesai di daerah ini, di negeri ini, yang memang ini butuh dievaluasi, butuh diawasi, butuh direkomendasi untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, mau ditambahkan? Ya, saya sepakat dengan Dinda. Mudah-mudahan ke depan amanah ini diberikan kepada kami. Dinda juga saya akan ambil sebagai pemikir. Waktu selesai. Saya kembalikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Bapak Ibu, mohon tenang. Pasangan calon nomor urut 1 untuk merespon balik. Waktunya adalah 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Terima kasih. Karena memang kita berpemikiran soal ini, berarti saya diberikan kesempatan 23 detik lagi untuk menyampaikan bahwa jika nantinya ada penemuan, kami tidak bisa melanjutkan jalan tersebut, maka harus dialihkan dan balai yang akan mengerjakan hal tersebut karena sulit dan mahal sekali. Kontur tanah di Taliabu itu semua berbeda, karena itu kami akan bekerja sama dengan provinsi dan pusat. Terima kasih. Cukup? Baik, terima kasih. Saya persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali ke tempat duduk dan saya mengundang pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil tempat di depan podium. Mohon tenang Bapak Ibu. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu bertanya adalah 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, pertanyaan ini saya tujukan kepada calon Bupati Pulau Taliabu. Jadi, mutu pendidikan Taliabu hari ini adalah di bawah. Anda sebagai mantan kepala desa, kepala dinas pendidikan, langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan Taliabu? Yang dimana kita ketahui bahwasanya salah satu kriteria untuk menunjang ini adalah guru. Yang lainnya kira-kira apa? SPM-nya. Cukup, waktu selesai. Saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktunya adalah 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Iya, saat saya terpilih menjadi gadis pendidik, menjadi Bupati Pulau Taliabu, langkah-langkah yang harus saya ambil ke depan untuk dinas pendidikan yaitu 1, guru-guru harus yang berkualitas, yang bisa melihat negeri Taliabu ini dengan baik, yang bisa mengajar dengan baik untuk kepentingan anak-anak kita,
ke depan, yaitu guru yang sudah terdaftar sebagai guru pelajar sekolah. Masih ada waktu? Ditambahkan boleh? Ya, dalam rangka peningkatan pendidikan, jelas sarana prasarana harus ditingkatkan, mutu pendidikan, mutu belajar juga harus ditingkatkan. Pasti sumber daya tenaga guru harus diberikan pelatihan sehingga bisa melakukan proses belajar mengajar yang baik. Kemudian diberikan insentif yang sesuai bagi guru yang mengajar di pelosok-pelosok. Masih ada waktu? Cukup? Baik, waktu selesai. Saya kembalikan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 2. Waktu menanggapi adalah 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Baik, ternyata Ibu mantan kadis ini gagal paham dengan apa yang saya tanyakan. Saya bertanya tadi SPM, selain guru apalagi? Untuk Ibu ketahui ke depan, laboratorium itu harus ada untuk setiap sekolah. Perpustakaan harus ada. Makanya saya ragu kalau mereka yang memimpin, karena negeri ini saja ditipu, apalagi rakyat Taliabo menggunakan ijazah palsu. Coba kita bayangkan keadaan hari ini. Demikian. Baik, kami ingatkan kepada pasangan calon untuk tidak menyerang pribadi dari pasangan calon lainnya. Kita berdebat dengan baik. Ya, terima kasih. Sebentar Ibu, belum dipersilakan. Saya berikutnya, mohon tenang Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk merespon balik dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu respon balik adalah 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Dinas Pendidikan selama ini semenjak saya menjabat, Dinas Pendidikan tersebut mendapat piala penghargaan dari Menteri Pendidikan langsung, yaitu Merdeka Belajar, dan perpustakaan itu semua sudah terbentuk ke sekolah masing-masing. Yang Bapak bicara perpustakaan tidak ada, laboratorium semua tidak ada. Kemarin saya mendapat dana DAK dan sebagian desa ada bantuan, yaitu dana khusus laboratorium dan lab semua ada di sekolah. Waktu selesai, cukup. Saya kembali mengundang kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil tempat di depan podium. Kita berikan tepuk tangan, berikan apresiasi kepada ketiga pasangan calon. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah mendengarkan para pasangan calon, 3 pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu pemilihan tahun 2024 saling berdebat, bertanya, menjawab, menanggapi dan juga merespon balik. Kita jeda dan nanti akan mendengarkan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Demokrasi adalah